Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 16 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisril. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesudahnya, tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mengasihi. Hakikat dari kasih ialah mengasihi pemberian diri tanpa batas. Bila seorang mengatakan bahwa ia mengasihi orang lain, namun masih terbatas pada sekelompok orang yang ia senangi saja, maka tindakan tersebut belum bisa disebut kasih yang sebenarnya. Mengapa? Karena kasihnya itu masih bersifat eksklusif atau tertutup. Kasih yang sesungguhnya ialah mengasihi tanpa batas dan terbuka luas bagi siapapun. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang cara mengasihi yang sesungguhnya. Ia mengajarkan demikian: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan begitu, kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang mungkin saja tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang pada zamannya. Pengajaran yang menimbulkan kontroversi dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Suatu pengajaran yang tampaknya merombak pemahaman orang-orang pada zaman itu tentang arti dari tindakan mengasihi. Meskipun demikian, itulah hakikat dari kasih atau tindakan mengasihi yang sesungguhnya. Kasih yang tidak pernah memilih dan bersifat total sebagaimana Allah mengasihi manusia. Kasih yang sifatnya merangkul, bukan memilah-milah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengajaran Tuhan Yesus ini, ternyata tindakan mengasihi tidak terbatas hanya pada keluarga, sanak saudara, kerabat, kenalan, dan handai taulan. Memang tindakan tersebut merupakan tindakan kasih, namun masih terlalu sempit. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang tindakan mengasihi yang sesungguhnya. Serentak pula Tuhan Yesus mengundang kita untuk memperluas tindakan kita dalam mengasihi, yakni mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu berarti kasih bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, tetapi juga terhadap orang-orang yang membenci kita. Tuhan Yesus berkata, "Bila kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahnya? Tidak ada yang istimewa, sebab yang lebih istimewa yakni bila kita melakukan sebaliknya." Terinspirasi dari ajaran Tuhan ini, mari kita perluas jangkauan kasih kita kepada sesama kita.
Semoga demikian. Amin.